Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu unsur-unsur iklan media cetak. Kemudian, keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Siti berkata, "Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?" Udin menjawab, "Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur." Siti menjawab, "Wah, kedengarannya enak, Din." Lani kemudian berkata, "Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia?" Udin menjawab, "Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian..." Siti kembali berkata, "Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung." Lani melanjutkan, "Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa?" Udin kembali menjawab, "Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan." Siti, "Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar." Udin, "Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya?" Lani kemudian menjawab pertanyaan Udin. "Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang." Siti kembali berkata, "Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga." Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, kita akan belajar tentang interaksi sosial, interaksi dengan lingkungan hidup, dan lingkungan alam. Yang pertama,
Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Kemudian, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lingkungan hidup terhadap budidaya padi. Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan terjadi antara manusia dan tanah atau lahan sawah. Contoh lainnya yaitu salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam yaitu kegiatan penebangan pohon. Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan, tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Kemudian kita akan belajar menentukan jenis interaksi yang terjadi. Yang pertama, interaksi yang dilakukan yaitu menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu nelayan dengan laut, karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi yaitu nelayan dengan nelayan, serta para pedagang ikan. Nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar ikan. Interaksi yang dilakukan kedua yaitu bekerja bakti membangun jalan kampung. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi yaitu interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Kemudian, interaksi yang dilakukan yang ketiga yaitu kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi yaitu interaksi sosial antara anggota keluarga. Interaksi yang dilakukan yang keempat yaitu penghijauan hutan. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi yaitu interaksi antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Dan yang terakhir, interaksi yang dilakukan yaitu lomba panjat pinang. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau pohon pinang dan tanah. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi yaitu interaksi di antara peserta lomba yang saling berebut untuk mendapatkan hadiah. Di Indonesia sendiri banyak keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Coba amati gambar berikut. Ini merupakan gambar orang yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan kampung. Dari gambar tersebut, apa yang kamu lihat? Ya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan ada mas-mas. Kira-kira dari gambar ini, kamu melihat perbedaan apa saja? Iya, ada perbedaan jenis kelamin, yaitu ada perempuan dan laki-laki. Kemudian, apalagi?
Iya, ada perbedaan usia. Nah, dari contoh ini, maka individu satu dengan individu lain ketika berinteraksi memiliki perbedaan. Perbedaan itu meliputi satu, ada usia. Ini misalnya, ada orang yang usianya 10 tahun, ada yang usianya 20 tahun, ada yang usianya 25 tahun, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 70. Perbedaan yang kedua yaitu jenis kelamin. Ada perempuan dan ada laki-laki. Kemudian jenis pekerjaan. Contohnya ada yang bekerja sebagai dokter, guru, tukang becak, tukang cukur rambut, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang budaya. Contoh latar belakang budaya yaitu misalnya di Jawa Barat ada suku Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Sedangkan di Jawa Tengah bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa. Latar budaya ini juga bisa berupa jenis tarian, jenis makanan, jenis rumah adat, dan lain sebagainya. Dan perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan agama. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Dalam iklan tersebut disajikan kandungan singkong per 100 gram, yang terdiri dari air 62,50 gram, zat besi 0,70 mg, kalsium 30 mg, fosfor 40 gram, kalori 120 kal, karbohidrat 34 gram, lemak 0,30 gram, protein 1,20 gram, dan vitamin B1 0,01 gram. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan kandungan singkong per 100 gram. Yang pertama ada kalimat iklan. Bagaimana kalimat iklannya? Iya, iklan tersebut cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya yang ditunjang pembuktian data yang menunjukkan kandungan dalam setiap 100 gram singkong. Kemudian kata kunci yang ada pada iklan tersebut yaitu iya, betul sekali, kandungan singkong setiap 100 gram. Sedangkan observasi gambar, kamu lihat gambarnya. Kira-kira bagaimana gambarnya? Iya, gambar mengandung unsur perhatian karena dibuat menarik. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Bye-bye.